Purnama sangat gembira. Usahanya sudah mulai menampakkan hasil. Hanya selangkah lagi, Mumu akan menjadi miliknya seutuhnya. Kegembiraan Purnama hingga terbawa dalam mimpi. Dia kembali memimpikannya sosok Mumu. Purnama benar-benar telah terobsesi. Dalam pada itu, Erna menatap ponselnya dengan wajah serius. Percakapan terakhirnya dengan Mumu membuat segalanya terasa aneh. Selama ini, Dara yang dia anggap adalah gadis yang baik dan pengertian ternyata hanya kedok. Mumu sudah mengatakan siapa Dara sebenarnya. Nama aslinya bukanlah Dara, melainkan Dara, adik ipar Mumu. Sejak Mumu menolong mengobatinya sewaktu di padukuhan Wotawati dulu, Purnama merasa dia menjadi lebih dekat dengan Mumu. Mungkin karena kagum atau hanya sekedar terutang budi, di hati Purnama timbul perasaan yang lebih dari sekadar keluarga. Purnama diam-diam mencintai Mumu, iparnya sendiri. Keesokan harinya, seperti biasa, Erna berangkat kerja. Kali ini Erna memutuskan untuk mengamati lebih dekat gerak-gerik Purnama. Sesampainya di kantor, Erna mendapati Purnama sedang sibuk mengelap meja. Awalnya, tak ada yang aneh, tapi gerak tubuh Purnama begitu mencurigakan. Pandangannya terus melirik ke arah Erna secara diam-diam, dan tangannya terlihat mengambil foto secara diam-diam. Terutama di saat Erna sedang berbicara dengan beberapa karyawan terutama karyawan laki-laki. Apa yang kamu lakukan, Dara? Purnama terkejut, menyembunyikan ponselnya dengan gugup. Ah, tidak ada, Buk. Saya cuma lihat-lihat sosial media. Jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Namun, Erna tidak bodoh. Dia sudah melihat gelagat Purnama sejak lama. Dengan cepat, dia mendekat dan meraih ponsel Purnama, membuat wanita itu terkejut dan mencoba merebutnya kembali. Buk Erna, jangan, seru Purnama panik. Namun, sudah terlambat. Erna melihat bahwa Purnama baru saja mengambil fotonya dan hendak mengirimkan foto itu kepada Mumu. Erna merasa dadanya memanas, tidak hanya karena tindakan Purnama, tetapi juga karena kenyataan bahwa selama ini Purnama berbohong. Bahwa apa yang dikatakan oleh Mumu tadi malam adalah benar adanya. Kamu pikir saya bodoh? Erna menyipitkan mata. Nadanya penuh kemarahan. Saya tahu kamu bukan Dara kan? Kamu Purnama, adik iparnya Mumu. Kamu pikir saya tidak tahu? Wajah Purnama berubah pucat, dan tubuhnya mulai gemetar. Tahu dirinya terjepit. Dia mencoba bersikap tegar, namun emosinya tidak bisa lagi dibendung. Baguslah kalau kamu sudah tahu. Ya, aku Purnama, serunya. Matanya bersinar penuh amarah. Aku memang iparnya Mumu tapi sebentar lagi aku akan menjadi istrinya. Aku mencintai Mumu. Aku selalu mencintainya. Bahkan sebelum dia menikah denganmu. Tapi dia selalu menolakku. Selalu berpaling dariku seolah-olah aku ini tidak ada. Dan kamu, Erna, kamu tidak pantas untuk Mumu. Kamu tidak layak. Erna tertegun mendengar kata-kata itu, tapi dia tetap berdiri tegak. Jadi, ini alasanmu mendekati saya. Berpura-pura menjadi orang lain hanya untuk membuat rencana memporak-porandakan rumah tangga kami. Purnama tertawa kecil. Suara tawanya terdengar getir dan penuh kebencian. Mumu adalah milikku. Seharusnya aku yang berada di sisinya, bukan kamu. Kamu hanya menghalangi apa yang seharusnya menjadi milikku sejak awal. Milik kamu. Mumu bukan barang yang bisa kamu klaim sesukamu, Purnama. Jawab Erna tajam. Dia sudah membuat pilihannya, dan pilihannya bukan kamu. Mata Purnama kini berkaca-kaca, tetapi bukan karena kesedihan, melainkan kemarahan yang mendidih. Aku tidak peduli. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan Mumu, bahkan jika itu berarti harus menyingkirkanmu. Erna tahu bahwa ini bukan lagi sekadar kecemburuan. Purnama telah terjebak dalam obsesinya sendiri, dan obsesinya telah merusak dirinya. Dia menghela napas panjang, merasa simpati meski juga marah. Asteris 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 asteris. Erna duduk di samping Mumu, matanya berkaca-kaca. Sudah beberapa hari sejak peristiwa Purnama, namun rasa bersalah masih menghantui dirinya. Dia tahu dia harus membicarakan ini dengan Mumu, meski berat. Maafkan Bunda. Yah, ucap Erna pelan. Suaranya hampir berbisik. Mumu menoleh.
Alisnya terangkat sedikit. Untuk apa? Nda. Erna menarik napas panjang, mencoba merangkai kata-kata yang sudah lama dia pikirkan. Ternyata Bunda masih rapuh. Yah, baru dihasut sedikit oleh Purnama. Bunda sudah mulai mencurigai ayah. Seharusnya Bunda tahu, ayah tidak seperti itu. Tapi Bunda malah terbawa perasaan, meragukan ayah. Mumu mendengarkan dengan tenang. Wajahnya tetap lembut. Ia tidak menyela, membiarkan Erna mengeluarkan semua yang ingin dia katakan. Dan, bagaimana ayah bisa begitu sabar? Purnama bahkan sempat mengirim foto dan video Bunda. Foto yang seolah-olah menunjukkan Bunda dengan pria lain. Jika Bunda jadi ayah, mungkin Bunda sudah marah dan kecewa. Tapi ayah tetap tenang, seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. Mumu tersenyum tipis, lalu menggeleng pelan. Bunda, tidak perlu merasa begitu. Ayah tahu apa yang Purnama lakukan. Dari awal ayah sudah curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan si pengirim itu. Erna menatap Mumu dengan heran. Tapi, bagaimana ayah bisa tahu itu semua bohong? Apa tidak sedikit pun ayah merasa marah atau cemburu? Mumu tertawa kecil, menatap Erna dengan tatapan penuh kasih sayang. Kalau ayah tidak berpikiran jernih, mungkin ayah sudah marah. Mungkin ayah sudah cemburu. Bahkan mungkin sudah langsung menuduh Bunda tanpa berpikir dua kali. Tapi ya itu tadi, aneh saja tiba-tiba orang mengirim foto dan video ke ayah. Siapa dia dan apa motifnya? Erna tersenyum kecil, meski masih ada sedikit rasa bersalah yang tertinggal di hatinya. Maksud ayah, apa? Mumu menghela napas, lalu menjelaskan dengan tenang. Ayah sudah belajar untuk mengendalikan diri, Bunda. Sedikit banyak, ayah sudah agak berpengalaman dalam berumah tangga. Mengontrol emosi dan pikiran itu penting, apalagi dalam situasi seperti ini. Kalau ayah langsung bertindak berdasarkan amarah atau cemburu, itu hanya akan memperburuk keadaan. Ayah tahu Bunda tidak mungkin melakukan hal seperti yang Purnama tunjukkan. Ayah percaya sama Bunda. Erna terdiam sejenak, meresapi kata-kata suaminya. Dia tahu Mumu selalu tenang dan bijaksana. Tapi tetap saja, melihat betapa besar kepercayaan yang Mumu miliki kepadanya membuat hatinya tersentuh. Tapi, ayah tak sedikit pun merasa terganggu. Tanya Erna lagi. Masih belum sepenuhnya bisa memahami bagaimana Mumu bisa begitu tenang di tengah situasi yang begitu penuh provokasi. Mumu menggeleng pelan. Ayah terganggu. Tentu saja. Siapa yang tidak terganggu kalau rumah tangganya dicoba diusik oleh orang lain? Tapi terganggu tidak berarti harus bereaksi dengan amarah atau cemburu yang berlebihan. Ayah belajar untuk tetap tenang. Karena ayah tahu Bunda. Ayah tahu hati Bunda. Dan lebih dari itu, ayah tahu bahwa orang seperti Purnama hanya mencoba memanipulasi keadaan. Erna menunduk, merasa makin malu dengan dirinya sendiri. Bunda merasa botha. Yah, ternyata Bunda yang lebih mudah terpancing. Purnama tidak perlu banyak usaha untuk membuat Bunda curiga. Bunda terlalu cepat menilai. Mumu meletakkan tangannya di pundak Erna, memberikan sentuhan lembut yang membuat hati Erna sedikit lebih tenang. Bunda, tidak perlu merasa botha. Semua orang bisa tergoda untuk meragukan. Apalagi kalau kita dihadapkan dengan bukti-bukti yang dibuat-buat. Yang penting, sekarang semuanya sudah jelas. Kita sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan kita bisa lebih kuat karena ini. Erna menghela napas, merasa bebannya sedikit berkurang. Terima kasih, ayah. Terima kasih karena tidak pernah meragukan Bunda. Dan terima kasih juga karena sudah begitu sabar menghadapi ini semua. Mumu tersenyum lagi. Kali ini lebih hangat. Bunda, hubungan kita ini lebih dari sekadar foto atau video. Ayah tahu siapa Bunda sebenarnya. Dan kita sudah melalui banyak hal bersama. Cuma karena satu orang mencoba merusak semuanya, tidak berarti kita harus menyerah. Erna meremas tangan Mumu, merasa tenang dalam genggaman suaminya. Bunda beruntung punya ayah. Mumu menggeleng pelan. Ayah juga beruntung punya Bunda. Kita sama-sama beruntung. Mereka duduk dalam keheningan sejenak, menikmati kedekatan yang kembali tumbuh di antara mereka setelah semua masalah yang baru saja mereka lalui. Di dalam hati, Erna tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, mereka akan selalu bisa menghadapinya, selama mereka tetap bersama dan saling percaya,
Wildan duduk di ruang tamu keluarganya. Tangannya menggenggam erat gelas kopi yang hampir dingin. Dia sudah sembuh total dan sudah kembali ke Bengkalis. Matanya tajam menatap ke arah satpam keluarganya. Wajah satpam itu pucat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di bawah tekanan tatapan Wildan yang penuh amarah, dia tahu waktunya sudah habis untuk berbohong. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Suara Wildan terdengar rendah, tapi penuh ancaman. Aku mau dengar semuanya. Jangan coba-coba menutupinya lagi. Satpam itu menarik napas panjang. Suaranya gemetar saat dia mulai berbicara. Maafkan saya, Pak Wildan. Tapi, saya tidak punya pilihan. Mereka memaksa saya untuk berbohong kepada Anda. Wildan menatapnya dengan mata menyala-nyala. Siapa yang memaksa? Apa maksudmu? Satpam itu menelan ludah dengan gugup. Lalu akhirnya mengaku. Saya disuruh oleh ibu sendiri agar tidak menceritakan cerita yang sebenarnya. Wildan terdiam sejenak. Mencoba mencerna informasi yang baru saja dia dengar. Apa yang kamu katakan benar? Tanya Wildan dengan suara hampir berbisik. Tidak percaya. Satpam itu mengangguk lemah. Ya, Pak, ibu Anda menyuruh saya untuk membuat cerita itu. Agar Bapak percaya kalau Mumu yang tidak mau membantu. Seketika, kemarahan Wildan memuncak. Dia berdiri dengan cepat, membuat kursinya terjatuh ke belakang dengan bunyi keras. Dengan penuh emosi, tangannya melayang dan menamparkan wajah satpam itu dengan keras. Jadi selama ini kau dan ibuku menipuku. Teriak Wildan. Satpam itu meringis kesakitan, tapi tidak berani melawan. Dia hanya menundukkan kepalanya, menerima tamparan itu sebagai bentuk hukuman atas kebohongannya. Wildan tak tahu apa motif ibunya yang tidak ingin dia tahu kebenaran atas kematian ayahnya. Lalu bagaimana kejadian yang sebenarnya? Waktu itu, Pak Evan tidak ingin bertemu dengan Mumu. Meskipun Mumu sudah datang untuk mencoba mengobati Pak Evan. Saya sendirilah yang menghentikan Mumu di pintu gerbang dan mengatakan bahwa Pak Evan sedang tidak ada di rumah dan jika mau bertemu harus buat janji dulu. Sebenarnya Pak Evan tidak ingin bertemu Mumu karena dia merasa tidak perlu membayar Mumu. Meskipun Mumu tidak pernah meminta bayaran. Beliau lebih suka menggunakan uang itu untuk berfoya-foya daripada digunakan untuk membayar Mumu. Pak Evan juga beranggapan bahwa dia sudah hampir sembuh sehingga sisa penyakitnya bisa diobati oleh pihak rumah sakit. Wildan merasa tubuhnya bergetar karena amarah. Selama ini, dia menyimpan dendam terhadap Mumu. Percaya bahwa dukun muda itu telah menolak membantu ayahnya di saat-saat terakhir hidupnya. Dia telah memburu Mumu, merencanakan pembalasan dendam, dan bahkan mengabaikan semua penjelasan yang mungkin disampaikan orang lain. Namun, kini terungkap bahwa dirinya telah dibohongi, bukan oleh Mumu, tetapi oleh keluarganya sendiri, dan oleh satpam ini. Kenapa kamu tidak pernah bicara dari dulu? Kenapa kamu ikut-ikutan menipu? Wildan kembali mendesak. Kali ini suaranya lebih rendah, tapi penuh dengan kebencian. Satpam itu gemetar. Suaranya terdengar lirih. Saya hanya menjalankan perintah, Pak. Saya takut kalau saya bicara, saya akan kehilangan pekerjaan. Ibu sangat keras, dan dia tidak mau melihat orang melawan perintahnya. Mendengar penjelasan itu, Wildan merasakan campuran emosi dalam dirinya. Marah, kecewa, malu, dan bersalah. Dia menjambak rambutnya sendiri, berteriak frustrasi. Rasa malu menghancurkan harga dirinya. Selama ini dia percaya bahwa dirinya membela kehormatan keluarganya, membela ayahnya yang dianggap sebagai korban. Namun, ternyata ayahnya yang tidak mau menerima bantuan, yang lebih memilih menghamburkan uangnya demi kebahagiaan semu dibandingkan memberi imbalan kepada Mumu atas jasanya. Wildan terduduk kembali. Wajahnya terkubur di kedua telapak tangannya. Dia merasa sangat bodoh. Aku salah besar, gumamnya. Lebih kepada dirinya sendiri. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun mengarahkan kebencian kepada orang yang salah. Namun, satpam itu tidak luput dari kesalahannya. Meski dia hanya mengikuti perintah, tindakannya ikut serta dalam kebohongan ini telah membuat banyak kerusakan. Wildan menegakkan punggungnya, menatap dingin ke arah pria itu. Kamu tahu apa yang harus kulakukan sekarang, bukan? Katanya dengan nada ancaman.
Satpam itu menundukkan kepala dalam ketakutan. Tapi dia tidak bisa melawan keputusan yang akan datang. Maafkan saya, Pak Wildan. Saya tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Kamu akan membayar untuk ini. Atas nama baik yang kamu rusak, kamu harus bertanggung jawab. Kamu tidak hanya menipuku, tapi kamu juga mencemarkan nama baik Mumu. Namun Wildan tahu bahwa Satpam itu tidak sepenuhnya salah. Dia melakukan di bawah perintah. Wildan tahu ibunya yang salah tapi dia tak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap ibunya. Asteris 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 asteris. Suara bising langkah kaki memenuhi lorong rumah sakit yang terang benderang. Para perawat berlarian, sibuk menangani pasien-pasien yang terus berdatangan. Di salah satu koridor, Mumu sedang menyelesaikan berjalan dengan santai ketika seorang perawat tergesa-gesa mendekat. Dokter Mumu, tolong ke ruang ICU sebentar. Ada pasien yang sangat kritis. Seru perawat itu dengan nada cemas. Sudah menjadi hal yang biasa. Mumu akan membantu pasien kritis yang sebenarnya memang bukan tanggung jawabnya. Mereka akan saling membantu dalam menyelamatkan hidup seseorang. Baik, saya akan ke sana sekarang. Tanpa membuang waktu, Mumu berjalan cepat menuju ruang ICU. Pikirannya fokus pada apa yang mungkin terjadi. Di sepanjang perjalanan, perawat itu memberikan laporan singkat. Pasien laki-laki, usia 50-an, mengalami serangan jantung hebat. Kami sudah melakukan tindakan awal, tetapi kondisinya terus memburuk. Dia memerlukan penanganan segera. Dokter yang bertanggung jawab sudah angkat tangan. Setibanya di ruang ICU, Mumu melihat suasana tegang. Monitor pasien berbunyi dengan cepat, menandakan tekanan darah yang tidak stabil. Di atas ranjang, seorang pria tampak pucat dan kesulitan bernapas. Napasnya tersengal-sengal. Di sekelilingnya, para perawat dan dokter lain sudah mencoba berbagai upaya untuk menstabilkannya. Namun sejauh ini belum berhasil. Berikan laporan lengkap, perintah Mumu dengan tenang, namun tegas, sambil mengenakan sarung tangan steril. Salah satu dokter yang berada di dekat pasien segera melapor. Serangan jantung besar-besaran. Tekanan darah turun drastis. Kami sudah memberikan obat-obatan, tapi dia tidak merespons dengan baik. Mumu mengamati monitor dan kondisi pasien dengan cepat. Ini adalah situasi hidup dan mati, dan setiap detik sangat berharga. Tanpa ragu, dia mengambil alih. Kita perlu lakukan tindakan lebih lanjut. Persiapkan defibrilator, katanya dengan cepat. Para perawat segera mengikuti instruksinya. Memasang defibrilator di dada pasien. Mumu mengambil alih, memastikan semuanya sudah siap. Semua mundur, perintahnya. Dengan satu tekanan tombol, aliran listrik dikirimkan ke tubuh pasien. Tubuh pria itu sedikit terangkat, namun monitor masih menunjukkan irama jantung yang tidak stabil. Tingkatkan dosis obat dan siapkan untuk kejutan kedua. Instruksi Mumu tanpa ragu. Setelah beberapa detik berlalu, ia mencoba lagi, namun tetap tidak ada respon. Mumu akhirnya mengeluarkan jarum akupunturnya dan ia mulai mengobati pasien dengan caranya. Dengan gerakan secepat kilat, Mumu langsung menancapkan jarum akupunturnya di dada pria itu. Setelah itu Mumu langsung menyalurkan kekuatan spiritualnya melalui jarum akupuntur. Kekuatan spiritual itu langsung masuk dan mencoba memperbaiki jantung pria itu. Kali ini, jantung pasien mulai merespons perlahan. Irama yang tadinya kacau mulai menunjukkan tanda-tanda stabilitas. Para perawat dan dokter lainnya menahan napas, berharap hasil akhirnya positif. Tekanan darahnya mulai naik, ujar salah satu perawat yang memantau monitor. Suaranya penuh harapan. Mumu tetap fokus, memastikan bahwa kondisi pasien benar-benar stabil. Setelah beberapa menit yang menegangkan, akhirnya jantung pasien kembali berdetak normal. Mumu menarik napas lega dan menarik kembali kekuatan spiritualnya. Bagus, kita berhasil stabilkan kondisinya untuk sekarang. Pantau terus kondisinya dan beritahu dokter penanggung jawab jika ada perubahan. Kata Mumu sambil melepaskan sarung tangannya. Para staf di ruang ICU menghela napas lega. Senyuman kecil muncul di wajah mereka. Mumu menatap pasien yang kini bernapas lebih stabil. Ia pun diam-diam keluar dari ruang ICU tersebut.